Kita dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Kristus Yesus, bukan agar kita menjadi seorang yang dapat memproklamirkan, mengumumkan sesuatu hasil apa yang kita kerjakan, hasil yang kita dapat bangunkan. Tetapi sebesar manapun hasil yang kita bangunkan, Yesus ingin, Tuhan Allah ingin agar dunia tahu bahwa Yesus adalah pembina pembangunnya. Yesus adalah Tuhan atas semuanya. Dalam pelayanan saya, sejak saudara dan anak-anak yang mengenal saya di sini, sejak berada di kota Kinabalu ini, di Asia City, saya khotbah di mana-mana. Penekanan saya adalah Kristen itu adalah satu saja. Kedua, penekanan saya tidak mau adanya nama-nama gereja memecah belahkan umat Kristen itu. Kata Kristen itu sekarang sudah dipecah. Karena pecahnya itu dengan nama yang berbeda-beda, saudara. Maka orang-orang di dalam juga pecah. Usaha kita sekarang dan usaha saya dan kerinduan saya, pastinya itu adalah kerinduan Tuhan, agar semua orang-orang percaya itu menjadi satu. Jadi karena itu, saudara yang kekasih, bila kita melihat kesaksian firman Tuhan, tidak ada terdapat suatu organisasi, nama organisasi yang dapat menggegarkan dunia dengan Injil. Saya ulangi, tidak ada sepanjang sejarah pekerjaan Tuhan di dunia ini, tidak ada satu nama aliran gereja, tidak ada satu nama organisasi, termasuk organisasi Yahudi, tidak pernah menggegarkan dunia ini, mengubah pikiran, membuat orang takluk, membuat orang percaya, dan membuat orang ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan mengalami kasih karunia anugerah Tuhan, mengalami pelepasan Tuhan, dan diberkati Tuhan, dan dikuatkan, dibangun, dan segala-galanya. Tidak pernah ada organisasi. Sepanjang sejarah gereja pun tidak ada, tidak pernah terjadi. Tetapi apa yang terjadi daripada permulaan ciptaan sampai selama-lamanya yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan memakai satu pribadi. Tuhan memakai satu pribadi. Pertama, Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri. Di dalam Yesus Kristus mengubah wajah dunia ini, menerbitkan terang di tengah-tengah kegelapan. Kedua, para utusannya berbicara atas nama Yesus. Pribadi. Tidak ada yang berbicara atas nama gerejanya, organisasinya. Dan Tuhan tidak pernah mengangkat satu organisasi sebagai pembicara, pengkhotbah dunia, tetapi pribadi. Bahkan manusia yang paling hina di antara orang yang hina, katakan, itu adalah Rasul Paulus. Tidak ada orang yang pernah mengakui dirinya. Di antara yang paling jahat, katanya, saya yang jahat sekali. Di antara semua hamba Tuhan di dunia ini, yang paling jahat, katanya, saya jahat. Di antara manusia yang paling jahat, saya yang paling jahat lagi, kata Paulus. Tetapi ingat, Tuhan
memakai pribadi ini. Justru membangun gereja-gereja. Yang kita mengerti gereja adalah orang-orang percaya itu. Selain daripada itu, ada seorang yang bernama perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini tidak diberi nama khusus, tetapi diberi nama perempuan Samaria. Perempuan Samaria seorang yang paling hina, yang juga sama dengan pengakuan Paulus. Orang yang tersingkir, orang yang tidak punya apa-apa. Dan Tuhan memakai seorang pribadi. Selama perempuan Samaria di Samaria, agama Samaria tidak dapat mengubah perempuan Samaria ini. Tidak pernah bertobat. Dia tidak pernah berhenti dari kehidupannya yang rusak. Dia tidak menemui jalan keluar dari keadaan yang dia alami. Dari waktu ke waktu dia merasa belenggu itu semakin tebal, semakin pedat, semakin ketat, dan dia tidak bisa keluar dari belenggu itu. Karena dari satu bayangan yang kita dapat lihat, yang Yesus katakan kepada dia, engkau katakan engkau tidak punya suami. Itu betul. Sebab suami yang ada padamu pun itu bukan suamimu. Engkau telah banyak suami. Lihat belenggu ini, belenggu yang pertama. Dia masih ada katakan, mungkin masih ada harapan saya untuk meloloskan diri. Tapi datang lagi belenggu yang kedua, dia semakin merasa sangat berdosa. Belenggu yang ketiga, dia semakin merasa dia orang yang paling jahat dan tidak mungkin ada harapan lagi. Seterusnya belenggu yang keempat dan kelima, dan seterusnya bertemu dengan Yesus. Pernahkah kita merasa terbelenggu? Yesus tidak memandang hina saudara dan anak-anak. Belenggu apakah yang membuat engkau rasa tidak berdaya bersaksi? Yang membuat kita seolah-olah tidak ada arti apa-apa dalam masyarakat. Tetapi ada satu pribadi itu sangat mengasihi Anda dan saya. Ia tidak pernah berhenti. Perjalanan yang harus dia datang kepadamu itu, orang menganggap itu satu perjalanan yang hina. Yesus dianggap musuh orang Samaria. Bahkan orang Samaria memusuhi pribadi Yesus. Ketika Injil datang kepada kita, Injil itu seolah-olah musuh kita sekarang. Tetapi Injil itu tidak pernah putus asa untuk mendampingi kita dan berbicara. Niscaya, jikalau engkau minum daripada air yang kau beri, engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Perempuan Samaria itu melihat bahwa Yesus itu Mesias. Dia pergi ke Samaria dan berkhotbah. Dia berbicara kepada orang Samaria. Hai orang Samaria, dengarkanlah aku. Siapa sebenarnya mau mendengar dia? Mungkin saja orang katakan dia gila, pembohong. Kalau moralnya begini, apalagi bohong, tidak mungkin kita dengar. Tetapi ingat rahasia kekuatan kesaksian. Rahasianya dia bertemu Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Belenggu itu dilepaskan anak-anak. Dia percaya belenggu itu telah diputus dan diremukkan oleh Kristus. Dan dia pergi dengan hati yang bebas. Dia katakan, saya bertemu Mesias. Kota Samaria itu bertobat. Tuhan ingin menyatakan kepada kita setiap waktu bahwa Allah tidak pernah merindukan suatu organisasi yang menjadi koleksinya. Saya ulangi, Tuhan tidak
pernah merindukan adanya koleksi organisasi? Tidak pernah. Tetapi yang dirindukan oleh Allah adanya orang-orang yang masuk ke dalam pembangunan anak. Mereka adalah orang-orang yang dibangun oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang siap dipulihkan oleh Tuhan. Dan orang yang siap dipulih oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Kalau kita berbicara dipakai oleh Tuhan di sini, mari kita tanggalkan keterikatan kita dengan suatu organisasi manapun. Mari kita lepaskan segala sesuatu itu yang mengikat kita selama ini. Yang saya ingin katakan kepada kita, mari kita datang kepada Yesus secara pribadi. Apa kata Tuhan Yesus tentang dirimu? Dan ketika engkau bertemu dengan Yesus, lihatlah betapa mulianya engkau di hadapannya. Sungguh mulia. Sungguh mulia. Sekali lagi saya katakan sungguh mulia. Sebab itu kerajaan surga hadir dalam hidup kita. Tepat seperti Yesus katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka telah terjadi dalam hidup orang percaya itu seperti di surga. Sebab Allah yang tinggal di surga itu telah turun ke dalam dunia dan diam di dalam diri orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya itu telah menjadi bait Allah, rumah Tuhan, rumah doa. Sebab itu, jangan menjadikan organisasi gedung ibadah kita, dimanapun, hebat apapun itu organisasi, bagaimanapun kemudahan di dalam satu gereja itu, saya ingin katakan Tuhan tidak pernah tertarik dengan itu. Yang Allah tertarik, yang Allah mau pakai adalah orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Mungkin Anda bertanya, apakah kami semua dipakai Tuhan? Semua kita dipakai Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara Tuhan pakai saya? Tuhan mempunyai caranya sendiri memakai kita menurut pimpinan Roh Kudus. Bagaimana caranya saya mengembangkan diri di dalam keadaan Tuhan ini? Kita terus mengembangkan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sekarang dari semuanya ini, saya membawa kita ke dalam satu tema dengan fokus kepada satu tema yang berbicara tanggung jawab gereja. Tanggung jawab gereja. Tanggung jawab gereja membawa pembangunan rohani yang besar. Tema dia tanggung jawab gereja. Kemudian tanggung jawab gereja itu adalah membawa kebangunan rohani yang sungguh besar. Ketika kita berbicara tentang iman, ada kutipan ayat berkata, Yesus berkata, jikalau imanmu sebesar biji sesawi saja pun, engkau boleh berkata kepada gunung itu, berpindahlah ke dalam laut, dia akan berpindah. Arti ayat ini bukan berarti iman kita menjadi sebesar biji sesawi. Lama kita mencari, tidak nampak-nampak iman saya ini. Tidak pun sebesar biji sesawi, pantas gunung tidak pindah-pindah. Saudara, yang dimaksudkan dalam arti seluruh perumpamaan ini, betapa pentingnya kita memiliki iman yang besar. Bukan sebesar biji sesawi itu berbicara satu nilai. Artinya kita perlu iman yang besar. Harus iman yang besar saja dapat mengerjakan perkara yang besar. Iman yang besar itu dikerjakan oleh kebesaran Allah di dalam diri kita.
Saya melihat praktikal pengajaran iman Kristen sejak dulu sampai sekarang. Jemaat diusahakan supaya jemaat berusaha memiliki iman sebesar biji sesawi itu. Lalu kita berusaha berdoa merenggek-renggek dengan berbagai macam, oh Tuhan saya berdosa, saya orang jahat, menangis berembel-embel, berbeli-beli, bermacam-macam metode yang dibuat. Apalagi guling sana, guling sini, harus rebah ke belakang, rebah ke depan, harus kita naik panjat pokok dan sebagainya. Banyak macam yang diusahakan. Ini bukan sindiran, saya cakap yang sebenarnya. Mengapa semuanya timbul? Supaya menemui iman yang sebesar biji sesawi, tetapi kita tidak pernah menemuinya. Akhirnya kita semakin kesasar, semakin tersesat. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak mengajar kita menjadi seorang yang dapat mencari iman di luar kebenaran dan dirinya. Iman itu berbicara tentang kebesaran Allah. Saya ulangi, iman itu berbicara tentang kebesaran Allah, bukan bercakap tentang kemampuan kita menemui Allah. Iman itu datang daripada Allah, dikerjakan oleh Allah, diberi oleh Allah. Kita tidak punya kemampuan bisa percaya kepada Dia, walaupun lebih kecil daripada biji sesawi atau lebih halus daripada batang rambut kita. Bahkan hampir tidak nampak pun sebesar kuman yang hanya dapat dikesan dengan kanta. Apa bahasa sekarang? Kanta juga kan? Apa? Microsoft. Microsoft. Mikroskop. Oh, saya masih bahasa kono. Kanta. Dapat dikesan dengan itu, saudaraku. Itu pun tidak dapat kita capai. Saudaraku, Alkitab mengatakan akan terjadinya kehancuran iman Kristen di akhir zaman karena memiliki pengajaran yang salah, fokus yang salah, dasar yang salah. Oke, karena itu tanggung jawab saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya harus sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, tanggung jawab kita membawa kebahagiaan rohani yang murni ini supaya terjadi. Yang pertama, terhadap firman Tuhan. Ada tanggung jawab kita terhadap firman Tuhan yang pertama. Firman Tuhan yang mana? Yang kita sudah miliki. Saya tidak berbicara dari nol dan kosong lagi, tapi bercakap bahwa kita sudah dimiliki oleh Kristus. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Ini bercakap tentang cara hidup jemaat yang pertama. Kisah 2 ayat 42. Saya mulai baca ayat 41 lebih mudah kita paham. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang yang menerima firman itu beri diri mereka dibaptis. Kita semua sudah dibaptis, sudah. Semalam saya lupa kelas baptisan. Saya harus minta ampun sama kedua anak ini nanti. Sudah dibaptis? Amin? Siapa yang belum dibaptis? Oh, sudah dibaptis semua. Kalau begitu, mengapa kita dibaptis? Karena kita menerima firman. Hanya orang yang menerima firman yang layak dibaptis, atau hanya orang yang menerima firman saja dapat memberi dirinya dibaptis. Hanya orang itu saja. Sebab orang yang tidak menerima firman tidak mungkin memberi dirinya dibaptis. Tetapi ada yang aneh. Baptisan terjadi karena mau kawin. Waktu baptis
Gereja tidak bisa kasih tahu kamu, ayo. Kalau begitu, jangan pastor. Boleh khusus setengah jam. Dia jadi formalitas. Ini bukan karena menerima firman. Inilah kerusakan gereja di akhir zaman. Oke, kita lihat. Mereka memberi diri dibaptis. Dan mereka itulah. Mereka yang menerima firman Tuhan. Mereka itu memberi diri mereka dibaptis. Mari kita lihat ayat 42. Maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa dan seterusnya. Tanggung jawab kita terhadap firman Tuhan. Kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan benar. Tidak ada istilah dengan benar dalam ayat ini. Tetapi daripada buah kehidupan mereka, daripada tindakan mereka dalam ayat berikut ini seterusnya, maka kita dapat melihat apa yang dikatakan oleh para rasul itu yang mereka imani. Apa yang dikatakan para rasul itu yang mereka lakukan. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada rasul itu yang diajarkan para rasul. Apa yang dilakukan oleh para rasul akhirnya mendatangkan mujizat, mendatangkan keajaiban, mendatangkan perubahan, mendatangkan kebangunan, mendatangkan pemulihan yang murni. Dan kuasa kebenaran itu tidak pernah dipatahkan, tidak dapat diubah, tidak dapat disangkal. Sampai sekarang pengaruh itulah yang menyebabkan kita berada di tempat ini. Tetapi saya ingin tanya, bagaimana generasi Musa? Apakah ada pengaruh pembangunan yang kita alami seperti jemaat yang mula-mula ini dapat membawa impak kepada generasi berikut? Dan firman Tuhan ini mengajak agar kita mempelajari firman Tuhan dengan benar. Sebab itu RICF, Rema Eklesia, yang kita artikan begini, firman itu harus diterjemahkan di dalam hidup kita orang Kristen. Harus kita terjemahkan. Bukan karena kita menghafalnya lalu kita mengajarnya. Bukan karena kita menghafalnya kita harus jalan seperti itu. Bukan karena kita mampu menghafalnya lalu kita mengerjakan seperti yang dihafal. Tidak. Tetapi dimaksudkan di terjemahan ini, kita memberi diri kita dipimpin oleh Rema. Kalau kita beri diri dipimpin, lain tidak sama dengan kita berusaha untuk mentaati poin-poin hukum itu, saudara. Tidak sama. Merendahkan hati karena kita mendengar firman Tuhan. Hati kita tertuju kepada Dia. Pengakuan kita terhadap Dia. Dialah pusatnya. Dialah pengerjanya di dalam diri kita. Beda, tidak sama dengan kita mentaati flow acara yang kita buat. Beda, tidak sama dengan kita mentaati satu, jangan mencuri. Oh, jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Tapi kalau kita merendahkan diri atas perintah Tuhan ini, saya tidak perlu menghafal itu lama-lama lagi. Jangan mencuri. Saya rendahkan hati saya ingat itu perkara yang tidak benar. Akhirnya secara otomatis apapun perkara berkaitan dengan jangan mencuri, saya tidak akan pernah teringinkan. Walaupun teringinkan, dia tidak akan terus melangkah. Walaupun dia ada pernah, dia tidak akan terus terbayang. Walaupun ada pernah, dia tidak akan menguasai diri saya. Karena apa? Kekuatan Injil di dalam diri itu. Tetapi kalau kita mengusahakannya, menghafal dan melakukannya karena apa yang kita hafal sebagai satu hukum, kita pandai pernah kecewa, patah hati, ya, berubah perasaan. Nah, saya lapar ini, tidak mungkin saya tidak curi. Curi sekali ini, nanti hari raya saya akan minta ampun. Ujung tahun kata Ibu Ras, kemarin baru kami bahas itu di Ibu. Pas seperti Ibu cakap, puji Tuhan, terima kasih tentang azab itu.
Saya jelaskan kepada Inggris, ditanya tentang azab. Saya jelaskan seperti yang saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang yang sungguh melakukan firman Tuhan bukanlah orang yang sudah menghafal seluruh firman. Tidak mungkin ada hafal, karena ada sibuk sekali kerja. Tapi bila kau merendahkan hatimu dan takut akan Tuhan, dia akan langsung, kau dengar saat ini, dia langsung menjadi hidupmu. Amin? Ya. Mungkin kau tidak sempat hafal ayat mana lagi Tuhan, ayat anda sempat. Tapi karena tidak berapa ingat, ambil sajalah. Lupa apa itu. Kita teruskan. Tanggung jawab kita terhadap firman. Yang kedua, dalam hal kita mempelajari firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 9. Yang pertama tadi, tanggung jawab kita terhadap firman Tuhan, itu garis besar, kita mempelajari firman Tuhan dengan benar. Kemudian kutipan Kisah Rasul pasal 2 tadi itu, kita kasih poin dia, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita perlu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu, mengikut dan melakukan yang difirmankan. Filipi pasal 4 ayat 9. Sebelum itu saya ingin katakan, saya saat ini memberitakan firman Tuhan pun, berkhotbah dan mengajar kita pun, juga harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tidak ada wahyu baru sekarang. Saya tidak sampaikan wahyu baru, ilham yang baru. Dah tak ada, dah habis dah. Cukup sudah ini kata firman Tuhan. Cukup sudah diilhamkan Tuhan menuntun kita ke dalam kerajaan Allah. Saya ingin tegaskan kepada anak-anak, banyak pengkhotbah yang hebat dan luar biasa, sehingga mereka dapat menerbitkan wahyu yang baru, ilham yang baru. Saya ingin katakan kepada kita, jika mungkin ada ilham yang baru, maka Yesus itu dusta, Allah itu dusta, Roh Kudus itu dusta, dan firman ini tidak dapat dipercayai. Kalau firman dapat dipercayai, maka orang yang ada ilham yang baru itu tidak boleh mendasarkan ilhamnya atas firman-Nya sudah ada itu. Tolong mereka dan tolong diri. Dan Allah mau kita menjadi pembicara yang benar seperti perempuan Samaria ini. Ingat baik-baik, saya bukan pengkhotbah yang baru. Saya orang yang baru di zaman yang baru.